Selamat malam pemirsa, kembali lagi Aini Sumsel hadir menjumpai Anda Senin 21 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Karin Nuliza. Inilah Aini Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, satu keluarga di Palembang nyaris terpanggang dalam rumah saat rumah mereka terbakar. Beruntung sang ayah mengetahui kebakaran hingga langsung menyelamatkan istri dan 3 anaknya yang masih balita. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Kiai Haji Azri, Lorong Pati Musa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang terbakar. Pemilik rumah yang tengah tertidur nyaris saja terpanggang. Beruntung kepala keluarga yang mendengar teriakan anaknya langsung mengevakuasi istri dan 3 anaknya yang masih balita keluar rumah. Namun sang ayah mengalami luka bakar di bagian punggung karena tertimpa reruntuhan saat menyelamatkan keluarganya. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal karena bahan bangunan yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran dari mana, Kak? Dari mana? Dari kamar, Pak. Dari kamar. Itu gara-gara apa, Kak? Mungkin konslet kali, Pak. Konslet. Oh, anak kita berhasil kita selamat, Kak? Sudah. Waktu kebakaran anak kita di mana, Kak? Di dalam, di ruang tamu. Bini lagi nyuci di belakang dapur. Siapa yang pertama kali mengetahui kebakaran? Anak-anak di ruang tamu tuh rusak oleh api. Oh, langsung teriak? Iya, langsung teriak. Setelah api padam, tim invasi Polrestabes Palembang menggelar olah TKP. Polisi mengamankan sekring listrik yang diduga pemicu awal terjadinya kebakaran. Pemerintah Kota Palembang akan memberikan bantuan berupa pakaian dan obat-obatan kepada korban. Insya Allah nanti kita, yang pasti kita data dulu. Besok saya kesini lagi, mungkin membawa pakaian yang pasti karena semua sudah terbakar ya. Dan mungkin ada bantuan yang pasti kita laporkan dengan pimpinan kejadian musibah ini. Insya Allah pasti akan ada perhatian dan bantuan dari pemerintah. Sekarang lebih kurang pukul 15 pada saat hampir sholat asar. Untuk penyebab kebakaran masih dalam pendalaman, namun dapat informasi dari masyarakat itu harus pendek. Untuk pemilik rumah atas nama Eko sementara mengalami luka oleh jatuhan reruntuhan kebakaran, sekarang sedang dibawa ke rumah sakit untuk diberikan bantuan medis. Sementara istrinya korban masih diamankan di rumah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kabupaten Petalawang, Sumatera Selatan kembali menggelar pemungutan suara ulang Pilkada serentak pada tahun 2024. Pilkada berlangsung aman dan damai. Pemungutan suara ulang Pilkada serentak tahun 2024 kembali digelar di Kabupaten Pelawang pasca keputusan MK pada 19 April 2025. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Pelawang ini merupakan satu-satunya kabupaten kota yang menggelar PSU di Provinsi Sumatera Selatan. Pada pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya, Pelawang memiliki satu pasangan calon yakni pasangan Jonci Muhammad Arifai melawan kota kosong dan dimenangkan oleh pasangan Jonci Muhammad Arifai. Sementara pada pemungutan suara ulang kali ini diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 Budi Antoni Aljufri Heni Ferawati dan pasangan nomor urut 2 Jonci Muhammad Arifai. Tampak suasana pemungutan suara ulang di beberapa TPS berlangsung kondusif. Warga dengan antusias menyalurkan hak suaranya di bilik suara dengan riang gembira. Sementara itu, untuk memastikan kondisi keamanan, Kapolda Sumatera Selatan melakukan peninjauan ke beberapa TPS di wilayah Kabupaten Pelawang. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menyalurkan yang memiliki hak suara berdasarkan DPT tentunya ya, berdasarkan DPT. Hadapi pemilihan dengan hati gembira, senang, jangan menjadikan proses pilkada ini jadi bahan konflik. 2.000 aparat keamanan baik Polri maupun TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang ini. Hingga menjelang penghitungan suara di TPS, situasi terpantau kondusif. Dari Pelawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Keberagaman suku, ras, maupun agama menjadi tantangan terbesar dalam membangun harmonisasi berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, Direktorat Intelkam Polda Sumsel menggelar diskusi bertajuk Kerukunan Umat Beragama. Ketiga, doa.
Selain kaya akan hasil bumi, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya akan keberagaman suku, ras maupun agama. Sesuai dengan moto Gubernur Sumsel, Palembang Zero Konflik, masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang bahu-membahu bersatu membangun kota maupun provinsi untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk mempererat silaturahmi, sekaligus berbagi saran maupun masukan terkait maraknya perkembangan teknologi, salah satunya isu SARA, ujar kebencian di sosial media, Direktorat Intelkam Polda Sumsel menggelar diskusi bertajuk Kerukunan Umat Beragama, dengan menghadirkan perwakilan pemuda lintas agama yang bertempat di salah satu hotel yang ada di Jalan Kapten A, Rifai, Palembang. Menurut salah satu peserta diskusi, Iputu Gede Aditya, perwakilan mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumsel, mengatakan toleransi antar umat beragama di Sumsel khususnya Kota Palembang sudah cukup baik. Ini dibuktikan sudah adanya tempat-tempat ibadah dari agama yang berbeda. Salah satu contoh adanya tempat ibadah yang berbaris berdampingan yang ada di Jakabaring Sport City. Itu berarti simbol toleransi antar umat beragama di Kota Palembang sudah cukup baik. Oh, tujuannya ini supaya kita memupuk rasa kebersamaan dan rasa persatuan antar aliansi pemuda beragama, itu ya. Harapannya dengan pelaksanaan FGD ini? Ya mudah-mudahan dia bisa menjadikan pelopor penyejuk bagi pemuda-pemuda lain sehingga tidak terjadi konflik-konflik sosial. Kalau secara pribadi dan organisasi, bahkan kalau di Palembang ada pura, bahkan tempat ibadah yang lainnya seperti kelenteng, gereja, masjid, bahkan kalau bisa diambil contoh di Jakabaring, kita ada namanya tempat ibadah yang berbaris ya. Nah itu dikatakan bahwa simbol dari tempat ibadah bisa berdampingan. Artinya di Palembang ataupun di Sumatera Selatan saya rasa sudah aman untuk toleransi. Di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Sumatera Selatan dan juga Pemuda Konghucu Indonesia Sumatera Selatan dalam hal ini menyambut baik ya kegiatan yang diadakan oleh Dirintel Polda Sumatera Selatan, yang mana kegiatan ini sebenarnya selain daripada tujuan daripada kegiatan itu sendiri, tapi ada makna silaturahmi di sini kan, artinya kita juga bisa bertemu dengan pemuda-pemuda lintas agama. Selain daripada agama kami sendiri Konghucu, kita bisa bertemu dengan pemuda Islam, kita bisa bertemu dengan pemuda Katolik, Kristen, dan agama-agama lainnya. Nah ini kami sangat apresiasi kegiatan seperti ini. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Bagaimana perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silatin Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. Menyakitkan. Pengoplosan Harus mudik tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret 6 profesi guru
Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas anak Israel. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Usai viral pengakuan selebgram pasien rawat inap ruang VIP yang menjadi korban pelecehan seorang dokter, manajemen rumah sakit pun memberhentikan sementara pelaku. Selebgram yang menjadi pasien rawat inap ruang VIP di Kota Malang mengaku dilecehkan seorang dokter. Modus pelaku memeriksa rekam jantung, namun korban diminta tanpa pakaian direkam dan dilecehkan. Manajemen rumah sakit pun melakukan investigasi internal dan memanggil dokter berinisial Y. Saat ini rumah sakit sudah memberhentikan sementara dokter Y sambil menunggu proses hukum dan menunggu keterangan korban. Sayangnya manajemen memilih menunggu dipanggil pihak terkait termasuk ID. Korban katanya untuk balas chat WA, chat WhatsApp. Tapi klien saya, korban ini sangat yakin pada saat itu pelaku ini sedang mengambil gambar di daerah dada korban. Nah, karena shock, korban langsung menutup semua bajunya, merapikan, dan dia bilang ke si dokter ini, saya mau istirahat karena saya capek. Wakil Menteri Kesehatan mengecap keras dan minta sanksi tegas sebagai pembelajaran dan efek jerah. Kepada dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologi kasus ini namun masih menunggu laporan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke kasus asusila yang melibatkan dokter kandungan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat. Akhirnya sang dokter ditetapkan tersangka dan terancam 12 tahun penjara. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan dokter kandungan berinisial MSF di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Menurut tim hukum Jawa Barat Istimewa, Jutek Bongso, 2 warga asal Garut mengadu ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. 2 korban mengaku korban dokter MSF di klinik yang sama. Kedua korban dipaksa membuka pakaiannya dan dilecehkan oleh sang oknum dokter. Jutek akan menelusuri laporan kedua korban dan akan memberikan pendampingan serta perlindungan. Klien kami ini ada butuh pengobatan kan kepada dokter ini. Ya ketika melakukan pengobatan itu diiming-iming dia di WA, di telepon berkali-kali datang dan sebagainya gitu ya, diiming-iming ya untuk datang lalu dalam situasi tertentu dimanfaatkan untuk percabulan ini gitu kan, perbuatan pelecehan seksual ini dilakukan kepada para klien kami. Sementara itu, dokter kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit Satreskrim Polres Garut. MSF tampak hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang oleh petugas. Dokter MSF sebelumnya viral karena diduga melecehkan pasiennya di salah satu klinik di Garut. Polisi mengungkapkan modus pelaku yang menjebak korban sehingga dilecehkan di kamar kos pelaku. Memang dari hasil pemeriksaan sementara pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan. Tentu kami akan memeriksa kembali.
Diduga masih banyak korban pelecehan MSF yang belum melapor secara resmi. Dari Bandung dan Garut, Jawa Barat, Solihin Billy Maulana Finkran iNews melaporkan. 7 anggota penagih utang ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita 25 unit motor hasil rampasan. Tujuh anggota komplotan penagih utang atau debt collector diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap setelah polisi menggerebek kantor dan gudang di sekitar wilayah Ranca Ekek dan Cileunyi. Dari lokasi itu, polisi menyita 25 unit sepeda motor berbagai merek yang merupakan hasil rampasan pelaku di sepanjang jalan raya Ranca Ekek, Cileunyi. Para pelaku diduga melakukan aksinya berbekal surat perintah ilegal dari perusahaan yang juga ilegal. Warga akhirnya melapor ke polisi karena aksi mereka sangat meresahkan. Dari hasil pemeriksaan sementara atau legalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh pemilik, perusahaan tersebut tidak ada NIP atau perizinan terkait dengan debt collector atau usaha untuk penarikan. Kepada polisi, para pelaku mengaku menjadi penagih utang demi mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan komisi dari hasil rampasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sesungguhnya hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. iNews Room, hanyut, hipotermia, kartu pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam dan profesi. Jawa Tengah, Bogor. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. The Great Prime Time. Kembali, apakah Lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan Tapi masalahnya endorsement harus Anda harus saya enggak kalau enggak percaya. Karena kalau Kamu yang buka ya. saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. kasusnya ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan, Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK, Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak membangun juga. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh pendamping itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Banyuasin ke-23. Berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan di ruang rapat paripurna DPRD Banyuasin.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuasin dan dihadiri sejumlah tokoh penting di bumi Sedulang Studung. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan perwakilan kepala daerah dari kabupaten di Sumatera Selatan. Apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif selama ini dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin memasuki usia ke-23 tahun menjadi momentum penting untuk evaluasi dan memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Bukan hanya selebrasi, melainkan saat yang tepat untuk merenungkan capaian dan tantangan ke depan. DPRD bersama pemerintah berkomitmen dalam program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Beberapa pencapaian yang telah diraih Kabupaten Banyuasin mulai dari infrastruktur, pendidikan, terutama bidang pertanian. Kini telah beranjak dari 4 besar penghasil gabah menjadi nomor 3 secara nasional dan akan terus berusaha meningkatkan pencapaian menjadi nomor 1 secara nasional. Pemerintah Kabupaten Banyuasin di mana banyak sekali peningkatan yang sudah terjadi seperti peringkat produktivitas pangan, angka kemiskinan yang turun, jadi pangan dari 5 ke 4 besar sekarang ke 3 besar. Harapan kita bisa menjadi peringkat pertama. Kemiskinan, apa yang sama-sama dulu kami targetkan di periode pertama, kabupaten kota ini yang tadinya semua 2 digit hampir 13, sekarang sudah menjadi 9. Dan tentunya di tahun yang 23 tahun ini kita akan lebih semangat, lebih solid, dan apa yang disampaikan Pak Gubernur, kita gaspol untuk membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Banyuasin. Dirgahayu Kabupaten Banyuasin, mari doa, bersama-sama berdoa, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Merdeka! Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Berbagai macam kuliner yang ada di Indonesia memang tak ada habisnya. Di Jalan Wonosari, Sleman, Yogyakarta, salah satu kuliner iga sambal gledek petel bakar membuat pengunjung ketagihan. Penasaran? Berikut liputannya. Ini dia tempat makan yang sedang viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambal gledek, petel bakar, dan stik pakaji rapat berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Menu makanan di sini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambal gledeknya yang dibubuhi irisan cabai rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. Para pengunjung, khususnya penikmat pedas, mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. Enak banget sih ini. Sambalnya nih buat keringatan banget. Gigit gitu sambalnya, enak. Terus dagingnya gimana, Mbak? Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata nggak, beneran daging. Warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam ini pun cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Karin Liza dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bundesliga live, iNews Premium Sports.